Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita maksimalkan untuk terus semangat di dalam belajar. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep epistemologi pendidikan Islam yang kedua. Di konsep epistemologi pendidikan Islam yang kedua ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana sistem epistemologi pendidikan Islam, kemudian bagaimana pembaharuan epistemologi pendidikan Islam, selanjutnya bagaimana upaya membangun epistemologi pendidikan Islam, serta bagaimana pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Baik, marilah kita mulai belajar kita bersama ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep epistemologi pendidikan Islam di bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep epistemologi pendidikan Islam yang pertama. Bagaimana ada aliran-aliran pemikiran di pendidikan Islam atau di filsafat Islam atau aliran-aliran dalam pemikiran Islam. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sistem epistemologi pendidikan Islam. Nah, sistem pendidikan itu merupakan rangkaian dari sub-subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kemudian ada juga kurikulum, ada juga selain itu ada materi, kemudian metode, ada pendidik, ada peserta didik, ada sarana, alat, kemudian ada pendekatan, dan sebagainya. Nah, keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur yang lain. Ini saling terkait. Tanpa keberadaan salah satu unsur di antara unsur-unsur itu, maka proses pendidikan akan menjadi terhalang. Sehingga kemudian mengalami kegagalan bisa saja. Nah, ketika satu unsur di dalam subsistem mendapatkan pengaruh tertentu, maka pada saat yang bersamaan unsur-unsur lainnya itu juga menjadi terpengaruh. Nah, kemudian kita bisa membayangkan bagaimana mudahnya bagi pendidikan Barat modern itu mempengaruhi sistem pendidikan Islam dengan cara apa? Dengan cara mempengaruhi substansi tujuan pendidikan Islam terlebih dahulu. Berawal dari penggarapan tujuan ini, untuk berikutnya akan lebih mudah mempengaruhi unsur-unsur lainnya. Ini di sistem epistemologi pendidikan Islam. Nah, kemudian demi kepentingan antisipasi terhadap meluasnya pengaruh Barat ini, bagaimana antisipasinya? Pengaruh Barat terhadap pendidikan Islam, kendali pun terlambat, kita masih perlu meninjau sistem pendidikan Islam. Nah, tampaknya
Nah, sistem pendidikan yang ada sampai saat ini masih menampakkan berbagai permasalahan berat dan serius yang memerlukan penanganan dengan segera. Nah, dalam menangani permasalahan ini tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong atau secara parsial, tapi harus dilakukan secara total dan integratif berdasarkan petunjuk-petunjuk wahyu untuk menjamin arah pemecahan yang benar. Nah, pendidikan yang dialami oleh seseorang ya, nantinya itu senantiasa akan mempengaruhi cara berpikir, cakrawalanya, pandangannya terhadap kehidupan, bagaimana cara-cara dalam bekerja maupun teknik berkarya. Nah, adapun secara kolektif, sistem pendidikan itu dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Selain mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, secara kolektif juga sistem pendidikan ini dapat mempengaruhi bagaimana tatanan kehidupan bernegara, baik menyangkut sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat kata Islam yang terangkai, kata Islam yang terangkai di dalam sistem pendidikan Islam itu tidak hanya untuk formalitas, tapi untuk memiliki implikasi-implikasi yang jauh, di mana wahyu Allah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu ditempatkan sebagai pemberi petunjuk kemana arah proses pendidikan digerakkan. Apa bentuk tujuan yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan itu, kemudian orientasi apa yang ingin dituju, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, wahyu tersebut dijadikan alat memantau perkembangan pendidikan Islam. Apakah telah sesuai dengan petunjuk-petunjuknya atau telah menyimpang sama sekali dari petunjuk itu. Maka jadi dalam satu pendidikan Islam, wahyu diperankan secara aktif mendampingi akal. Sekali lagi, dalam sistem pendidikan Islam, wahyu diperankan secara aktif mendampingi akal. Nah, untuk mendukung renovasi sistem pendidikan Islam tersebut, maka sistem pendidikan kita ini harus mengandung sebuah misi penyampaian wawasan atau vision of Islam. Nah, sebaliknya, kita harus menolak sistem pendidikan yang didasarkan atas paternalisme dan yang memaksakan perspektif-perspektif yang asing bagi masyarakat kita. Agaknya penting kita sadari bersama bahwa kita tidak mampu mengubah sistem pendidikan secara mendadak tanpa mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat kita. Selama masyarakat kita masih bercocok paternalistik atau masyarakat kita masih bercorak paternalistik, rasanya tidak mudah mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar berkemampuan melahirkan kreativitas. Nah, pada masyarakat paternalistik itu, ketergantungan seseorang pada figur-figur atau tokoh sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tahap sosialisasi untuk memperkenalkan sistem pendidikan yang memperdayakan semua pihak, baik pendidik, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Nah, itulah epistemologi sistem epistemologi pendidikan Islam. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sistem epistemologi
pendidikan Islam. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengetahui pembaharuan? Bagaimana caranya pembaharuan epistemologi pendidikan Islam? Sebagai kegiatan yang menekankan pada proses sebenarnya memberikan sinyal bahwa persoalan-persoalan pendidikan Islam adalah sebagai persoalan ijtihadiyah yang banyak memberi peran kepada umat Islam untuk mencermati, mengkritisi, dan mengkonstruk formula-formula baru yang makin sempurna. Kendati pun wahyu telah memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi justru petunjuk-petunjuk itu masih perlu dijabarkan secara detail, sehingga melibatkan akal untuk melakukan pemikiran secara mendalam. Ada petunjuk kita untuk melaksanakan pendidikan Islam, yaitu wahyu, Al-Quran, dan Sunnah. Namun, di dalam tataran teknis, petunjuk-petunjuk itu masih perlu dijabarkan secara detail karena butuh penafsiran dari wahyu, dari nas Al-Quran dan hadis. Maka ketika ingin dijabarkan secara detail, wahyu ini melibatkan akal untuk melakukan pemikiran-pemikiran secara mendalam. Nah, masalah pendidikan adalah masalah duniawi. Ajaran Islam hanya memberikan dasar dan garis-garis pokoknya. Sedangkan detailnya diserahkan kepada akal sehat, modus bagaimana yang baik dan yang benar. Berdasarkan realitas ini, seharusnya pendidikan telah mengalami dinamika yang cepat. Mengingat ada ruang gerak yang longgar untuk mengembangkannya. Logikanya, semakin longgar wilayah ijtihadnya, semakin dapat mempercepat perkembangannya. Dan jika para pemikir Islam berupaya mengembangkan secara maksimal. Nah, pendidikan ini ternyata memiliki peran yang sangat penting, bahkan paling penting dalam mengembangkan peradaban Islam dan mencapai kejayaan umat Islam. Dilihat dari objek formalnya, pendidikan memang menjadi sarana kemampuan manusia untuk dibahas dan dikembangkan. Nah, dalam persoalan kemampuan peradaban dan umat Islam, kemampuan manusia ini harus menjadi perhatian yang utama karena ia menjadi penentunya. Nah, hal ini berarti kajian pendidikan itu berhubungan langsung dengan pengembangan sumber daya manusia yang belakangan ini diyakini lebih mampu mempercepat kemajuan peradaban daripada sumber daya alamnya. Ada banyak negara yang potensi alamnya luar biasa, ya, tapi sumber manusianya kecil. Nah, ada juga banyak negara yang potensi alamnya kecil, tetapi potensi sumber daya manusianya besar dan mampu mengalahkan negara dengan sumber daya alam yang besar, tetapi sumber daya manusianya kecil. Contohnya negara mana? Contohnya Jepang dengan Indonesia. Di Jepang itu sumber dayanya sedikit, tetapi sumber daya alamnya sedikit, namun sumber daya manusianya yang besar. Sebaliknya di Indonesia, sumber daya alam yang begitu melimpah, namun dengan sumber daya manusia yang kecil, maka Indonesia itu kalah dengan Jepang. Nah, dengan demikian, ke arah masa depan yang lebih baik adalah pendidikan
dari kasus tersebut, dari fenomena tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang begitu penting. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang paling baik. Maka setiap muslim itu harus mengalokasikan porsi terbesar dari pendapatan nasionalnya untuk program-program pendidikan. Bila umat Islam bermaksud merebut peran sejarahnya kembali dalam percaturan dunia, maka kerja pertama yang harus ditandinginya adalah bagaimana membenahi dunia pendidikan Islam, khususnya di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi Islam harus mampu menciptakan lingkaran akademik yang kondusif bagi akhirnya cendikia-cendikia yang berpikir kreatif, otentik, dan orisinal. Bukan cendikia-cendikia yang konsumen, yang berwawasan sempit, terbatas, dan verbal. Nah, bentuk pendidikan tradisional yang menghabiskan banyak energi bukan dalam bidang pemikiran yang kreatif, tetapi dalam hal mengingat dan mengulang, itu tidak dapat menghasilkan gerakan intelektual. Nah, padahal padahal semestinya pendidikan yang baik dan strategis itu tentu mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkapasitas intelektual. Sebab kaum intelektual adalah anggota-anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya pada pengembangan ide-ide orisinal dan terkait dalam pencarian pemikiran-pemikiran yang kreatif. Nah, maka di tangan mereka lah nanti dapat digantungkan harapan adanya gagasan dan terobosan baru untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi umat. Itulah bagaimana upaya pembaharuan epistemologi pendidikan Islam. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana pembaharuan epistemologi pendidikan Islam, sekarang bagaimana upaya membangun epistemologi pendidikan itu? Bagaimana upaya membangunnya? Pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan yang berkembang di hampir semua negara itu ternyata sangat kuat. Pengaruh ini juga menembus pendidikan Islam, sehingga sistem pendidikan Islam mengalami banyak kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, para pakar pendidikan Islam dan para pengambil kebijakan dalam pendidikan Islam harus mengadakan pembaharuan dalam pendidikan Islam secara komprehensif agar terwujud pendidikan Islam yang ideal yang mencakup berbagai dimensi. Pada dimensi pengembangan terdapat kesadaran bahwa cita-cita untuk mewujudkan pendidikan Islam ideal itu baru bisa dicapai bila ada upaya membangun epistemologinya. Epistemologi ini penting. Epistemologi pendidikan Islam ini di dalamnya bisa meliputi bagaimana pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan pendidikan Islam, mulai dari hakikat pendidikan Islam, asal-usul pendidikan Islam, sumber dari pendidikan Islam, metode membangun pendidikan Islam, unsur pendidikan Islam, sarana pendidikan Islam, macam-macam pendidikan Islam, dan sebagainya. Nah, dalam pembahasan ini, epistemologi pendidikan Islam itu lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun
ilmu pendidikan Islam daripada komponen-komponen yang lainnya. Nah, karena komponen metode tersebut paling dekat dengan upaya bagaimana mengembangkan pendidikan Islam, baik secara konseptual maupun secara aplikatif. Nah, epistemologi pendidikan Islam ini perlu dirumuskan secara konseptual. Nah, ya ini perlu dirumuskan secara konseptual. Untuk apa? Untuk menentukan syarat-syarat dalam mengetahui konsep, dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Maka syarat-syarat itu merupakan kunci dalam memasuki wilayah pendidikan Islam. Tanpa menemukan syarat-syarat itu, maka kita merasa kesulitan mengungkapkan hakikat pendidikan Islam. Mengingat syarat merupakan tahapan yang harus dipenuhi sebelum berusaha memahami dan mengetahui pendidikan Islam yang sebenarnya, maka setelah ditemukan syarat-syaratnya, langkah selanjutnya untuk dapat menangkap misteri pendidikan Islam dalam tanda kutip adalah dengan menyiapkan segala sarana dan potensi yang dimiliki para ilmuwan atau pemikir dalam kapasitasnya sebagai penggali hasanah dan temuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, maka epistemologi pendidikan Islam ini bisa berfungsi sebagai pengkritik, sebagai pemberi solusi, sebagai penemu, dan sebagai pengembang. Melalui epistemologi pendidikan Islam, seorang pemikir itu dapat melakukan 4 hal. Pertama, ia bisa melakukan teori-teori atau konsep-konsep pendidikan itu pada umumnya maupun pendidikan yang diklaim sebagai pendidikan Islam itu dapat dikritisi dengan salah satu pendekatan yang dimiliki. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang pemikir. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah epistemologi tersebut bisa memberikan pemecahan terhadap problem-problem pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Karena teori yang ditawarkan dari epistemologi itu untuk dipraktekkan. Yang ketiga, hal yang dapat dilakukan oleh seorang pemikir Islam dalam epistemologi pendidikan Islam ini, cara mendapatkan makna pendidikan Islam, cara menerapkan pendidikan Islam, itu yang ketiga bisa dengan cara menggunakan epistemologi. Para pemikir dan penggali hasanah pendidikan Islam dapat menemukan teori-teori, dapat menemukan konsep-konsep baru tentang pendidikan Islam. Yang keempat, dari hasil temuan baru itu kemudian dikembangkan secara optimal. Nah, mengingat epistemologi ini memiliki peran dan pengaruh serta fungsi yang begitu besar, dan lebih lagi sebagai penentu atau penyebab timbulnya akibat-akibat dalam pendidikan Islam, maka ada benarnya. Kita lihat, maka ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa problem utama pendidikan Islam itu adalah problem epistemologinya. Problem cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Cara melihat pendidikan Islam itu sendiri. Nah, ini problemnya, problem utamanya. Problem utama pendidikan Islam adalah problem
epistemologinya. Nah, sekiranya terjadi kelemahan atau kemunduran pendidikan Islam, maka epistemologi sebagai penyebab paling awal harus dibangun terlebih dahulu. Nah, dan melalui epistemologi ini juga, kemudian jika kita berkeinginan mengembangkan pendidikan Islam, kita harus bangun dulu lebih awal epistemologinya. Epistemologi pendidikan Islam. Kekokohan bangunan epistemologi akan melahirkan ketahanan pendidikan Islam menghadapi pengaruh apapun, termasuk arus budaya Barat, dan mampu memberi jaminan terhadap kemajuan pendidikan Islam serta bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Itu problem utama pendidikan Islam. Jadi problem utama pendidikan Islam itu adalah problem epistemologinya. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh pendidikan Barat ini terhadap epistemologi pendidikan Islam? Nah, sehingga hari ini kita kenal ketika kita menyampaikan teori-teori, mengungkapkan teori-teori, banyak kita mengungkapkan teori-teori yang kita kutip adalah teori-teori Barat. Bagaimana pengaruh pendidikan Barat itu begitu berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Nah, ini berawal dari, kalau kita lihat sejarah, kekalahan Islam akibat penghancuran Hulagukan terhadap Baghdad ketika itu sebagai pusat kekuasaan Islam pada tahun 1258 itu mengakibatkan kemunduran umat Islam dalam segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya maupun pendidikan. Nah, pasca penghancuran itu, pendidikan Islam tidak lagi mampu menjadi alternatif bagi para pelajar dan mahasiswa dalam skala internasional yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, ini awalnya. Pembahasan-pembahasan serius dalam bidang kebudayaan, dalam sastra, dalam filsafat, dan teologi yang sering kali dilakukan para ilmuwan yang hidup pada zaman kejayaan peradaban Islam hilang sama sekali. Nah, pengaruh penguasaan dinasti Turki Utsmani pada abad ke-16 dalam bidang pengajaran dan aktivitas-aktivitas ilmiah lainnya itu mengarah pada penempatan 4 bidang. 1, studi keagamaan, kemudian Al-Quran, hadis, syariah, kemudian tata bahasa Arab, itu menjadi sumber utama proses pendidikan. Nah, ciri utama dari sistem pendidikan kala itu adalah menekankan pada proses mengingat sumber-sumber pemikiran keagamaan. Padahal untuk kepentingan memecahkan atau mencari solusi atas persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi, umat tidak bisa dilalui dengan proses mengingat saja, tetapi seharusnya dengan proses berpikir. Nah, ini pengaruh pendidikan Barat. Kemudian setelah kita melihat dari Turki Utsmani di abad ke-16, di abad ke-17 kemudian Napoleon mendarat di Mesir pada tahun 1798.
Datang itu tidak hanya untuk kepentingan militer, namun ia juga datang untuk kepentingan ilmiah. Sehingga dia membawa para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Baru pada saat inilah umat Islam dan orang-orang Mesir untuk pertama kalinya mempunyai kontak langsung dengan peradaban Eropa. Nah, tampaknya kedatangan Napoleon ini kemudian direspon oleh penguasa Islam melalui perlawanan bersenjata dan oleh pembaharu Islam dengan pemikiran pembaharunya. Di dalam bidang pendidikan, kita tahu para pembaharu Islam memiliki perhatian yang besar. Contohnya adalah Muhammad Ali Pasha, Sultan Mahmud II, Muhammad Abduh, kemudian ada juga Sir Sayyid Ahmad Khan. Nah, mereka itu mengikuti pola pendidikan yang dikembangkan di Barat. Karena Barat dianggap berhasil ketika itu dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan umat Islam, kendati pun secara bertahap, juga mengikuti langkah-langkah para pembaharu itu. Sehingga mereka mencoba meniru gaya pendidikan Barat dalam berbagai dimensi, termasuk pemikiran-pemikiran yang mendasari keberadaan pendidikan yang biasa disebut dengan filsafat pendidikan. Nah, pendidikan Barat yang diadaptasi oleh pendidikan Islam, meskipun mencapai kemajuan, tetapi tidak layak dijadikan sebuah model untuk memajukan peradaban Islam yang damai. Peradaban Islam yang anggun, peradaban Islam yang ramah terhadap kehidupan manusia. Tidak layak. Pendidikan Barat ini tidak layak dijadikan sebuah model untuk kemajuan peradaban Islam yang damai, yang anggun, dan ramah terhadap kehidupan manusia. Pendidikan Barat itu hanya maju secara lahiriah, kalau kita lihat, tetapi tidak membuahkan ketenangan rohani lantaran pendidikan tersebut hanya berorientasi pada pengembangan yang bersifat kuantitatif. Maka ukuran-ukuran hasil pendidikannya lebih dilihat dari sudut seberapa jauh pengetahuan yang diserap oleh peserta didik, tidak memperhatikan apakah tumbuh kesadaran di dalam diri peserta didik untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dikuasainya. Itulah kelemahan dari pendidikan Barat. Nah, hal ini mengingatkan kita pada kasus pembaharuan Islam di Turki, terutama yang dilakukan ketika itu oleh Mustafa Kemal. Melalui semangat westernismenya, Mustafa Kemal itu, pendidikan sekulerismenya dan nasionalismenya, semangatnya ketika itu, dia mengadakan perombakan pendidikan Islam di Turki ketika itu. Secara mendasar dia rombak dengan menutup madrasah, ketika itu diganti sekolah yang khusus membina imam dan khatib, menghapuskan pendidikan agama di sekolah-sekolah, menghapuskan bahasa Arab dan Persia dalam kurikulum sekolah, menukar tulisan Arab dengan tulisan Latin. Akan tetapi kenyataannya hingga sekarang Turki tidak mampu mencapai kemajuan peradaban sebagai yang dicapai negara-negara Barat. Turki tetap tidak memperoleh apa-apa. Sebaliknya Jepang yang sangat kuat berpegang teguh pada tradisi lokal, sekalipun dengan tetap mengikuti perkembangan di Barat, ternyata mampu menyaingi kemajuan negara-negara Barat yang maju. Itu dua contoh negara yang mengadopsi dan yang tidak budaya-budaya westernisme, sekularisme. Itulah contoh dari pengaruh-pengaruh budaya Barat. Nah, pendidikan Barat
Kalau kita lihat, maka tidak layak dijadikan sebuah model untuk memajukan peradaban Islam yang damai, anggun, dan ramah terhadap kehidupan manusia. Karena pendidikan Barat itu hanya maju secara lahiriah, tetapi tidak membuahkan ketenangan rohani. Lantaran pendidikan tersebut hanya berorientasi pada pengembangan yang bersifat kuantitatif. Nah, itulah sistem bagaimana konsep epistemologi pendidikan Islam yang kita bahas dari mulai sistem epistemologi pendidikan Islam dan sampai ke bagaimana pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.